Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Raihan Almuhyudin dengan NIM P13374344033 dari kelompok 2 STR 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 pendahuluan. Untuk yang pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakang itu ada perkembangan teknologi kesehatan global meningkatkan penggunaan bahan berisiko tinggi seperti merkuri, asam kuat, senyawa organik volatil, dan material radioaktif untuk diagnosis. Tetapi dari penelitian di Indonesia, sebagai negara yang berkembang dengan populasi besar, pengelolaan limbah medis dan kimia sangat kompleks. Pada data Kemenkes RI, volume limbah medis nasional itu sebanyak 1.200 ton untuk perharinya. Dengan isinya itu, 25-35%-nya itu ada limbah B3 seperti limbah infeksius, bahan kimia berbahaya, dan radioaktif. WHO memberikan peringatan risiko penyebaran patogen seperti HIV, hepatitis B atau C, dan bakteri resisten obat yang bisa meningkatkan infeksi nosokominal hingga 20% dari kematian rumah sakit. Lalu untuk yang keduanya itu adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah itu tersendiri ada 6 rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimanakah prosedur operasional standar yang diterapkan pada laboratorium yang telah dimodifikasi, apakah berpengaruh terhadap potensi kontaminasi limbah medis dan bahan B3? Lalu yang kedua itu adalah faktor apa saja yang menjadi hambatan utama dalam penyediaan fasilitas penyimpanan limbah medis dan kimia yang memenuhi standar keamanan. Lalu untuk yang ketiga itu adalah seberapa jauh sih efektivitas modifikasi laboratorium dalam menangani kategori limbah B3, serta pilihan alternatif apa yang dapat digunakan. Lalu untuk yang keempat itu adalah dampak paling krusial dari pengolahan limbah yang tidak tepat terhadap kesehatan dan tenaga profesional serta lingkungan di sekitarnya. Lalu untuk yang selanjutnya itu yang kelima, bagaimanakah tingkat kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Undang-Undang Pengelolaan Limbah B3 di fasilitas layanan kesehatan maupun laboratorium, serta apa saja faktor penghambatnya. Lalu untuk yang terakhir atau yang keenam itu adalah strategi apa yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan biaya dalam pengelolaan limbah B3 secara berkelanjutan. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu panduan lengkap penanganan B3 dan modifikasi lab untuk keselamatan, kepatuhan, dan melindungi lingkungan. Lalu untuk tujuan khususnya itu adalah edukasi resiko, SOP praktis, penyimpanan APD yang darurat, dukungan regulasi, Kemenkes, WHO, kurangi risiko dan keracunan atau kebakaran. Lalu didorong dengan inovasi untuk pelatihan. Lalu yang selanjutnya itu adalah manfaat. Untuk manfaatnya itu adalah manfaatkan tenaga medis untuk pengelolaan akademisi, tingkatkan pemahaman regulasi praktik aman, pengelolaan berkelanjutan, pemilahan dan pembuangan, bantu interpretasi, audit, pelatihan SDM, siapkan penanganan darurat dan referensi akademik untuk penelitian. Perkenalkan, nama saya Novita Stenium dengan NIM P1337443250004. Di sini saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama ada jenis limbah medis. Limbah medis sendiri adalah hasil buangan dari pelayanan kesehatan, laboratorium, atau penelitian biomedis yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan untuk manusia dan lingkungan. Ada dua jenis utama limbah medis, yaitu ada limbah infeksius dan limbah patogenik. Yang pertama ada limbah infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang mengandung mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur yang dapat menyebabkan penyakit. Sumber utamanya yaitu dari pasien yang terinfeksi, perawatan luka, atau proses bedah. Contoh limbah infeksius ada darah, jarum suntik, kapas, serta alat pelindung diri. Resiko utamanya adalah penularan penyakit seperti HIV, hepatitis B dan C, serta infeksi nosokomial. Yang kedua yaitu limbah patogenik. Limbah ini mengandung mikroorganisme penyebab penyakit yang biasanya dari laboratorium mikrobiologi. Sumber utamanya yaitu dari bekas kultur bakteri. Jenis dari limbah patogenik ini yang pertama ada media bekas kultur bakteri, sisa bahan biologis, serta media cair bekas kultur. Limbah ini akan dapat secara cepat menyebarkan penyakit jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Kemudian yang berikutnya ada klasifikasi limbah B3. Limbah B3 sendiri adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Di fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, klasifikasi sifatnya ada 3, yaitu secara kimia, biologis, serta radioaktif. Yang pertama ada limbah B3 kimia. Limbah B3 kimia merupakan limbah yang berasal dari bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif, reaktif, mudah terbakar, atau toksik. Sumbernya meliputi laboratorium, instalasi farmasi, dan ruang sterilisasi. Contoh dari limbah kimia yaitu ada asam kuat seperti asam klorida, pelarut organik seperti etanol, serta logam berat seperti merkuri. Limbah ini dapat menyebabkan iritasi, luka bakar, keracunan, dan pencemaran lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedua ada limbah B3 biologis. Limbah ini mengandung agen biologis berbahaya seperti virus, bakteri, atau parasit. Sumber utamanya berasal dari laboratorium mikrobiologi, ruang isolasi, dan unit infeksi. Contoh dari limbah biologis tersendiri ada virus dari spesimen pasien atau kultur laboratorium, serta sisa bahan biologis dan media kultur mikroorganisme patogen. Penanganan limbah biologis harus dilakukan dengan metode dekontaminasi seperti autoklav atau insinerasi suhu tinggi. Kemudian yang ketiga ada limbah B3 radioaktif. Limbah ini berasal dari penggunaan bahan radioaktif dalam prosedur medis. Sumbernya meliputi instalasi kedokteran nuklir dan radiologi. Contoh limbah radioaktif yaitu ada sisa bahan medis nuklir seperti isotop, peralatan bekas yang terkontaminasi radiasi, dan cairan atau jaringan tubuh pasien yang telah menjalani terapi radioaktif. Limbah radioaktif memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan harus disimpan dalam wadah khusus serta dikelola sesuai regulasi ketat. Selanjutnya ada identifikasi praktis limbah medis dan B3. Identifikasi praktis limbah medis dan B3 merupakan langkah penting dalam sistem pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memastikan pemisahan, penanganan, dan pemusnahan limbah
limbah dilakukan secara aman dan sesuai standar. Salah satu metode identifikasi yang umum digunakan adalah sistem kode warna dan pelabelan. Yang pertama adalah sistem kode warna. Kode warna digunakan untuk membedakan jenis limbah berdasarkan tingkat bahaya dan karakteristiknya. Warna pada kantong atau wadah limbah berfungsi sebagai penanda visual yang memudahkan petugas dalam memilah dan menangani limbah. Kemudian yang kedua ada pelabelan dan simbol bahaya. Setiap wadah limbah harus dilengkapi dengan label yang mencantumkan jenis, tanggal pengumpulan, dan identitas unit penghasil. Simbol bahaya seperti biohazard untuk limbah infeksius dan simbol korosif atau toksik untuk limbah kimia wajib dicantumkan. Pelabelan yang jelas membantu mencegah kesalahan klasifikasi dan memudahkan proses audit serta pelacakan limbah. Yang pertama, kategori radioaktif, warna kantong atau kontainernya yaitu warna merah, keterangannya kantong box limbah dengan simbol radioaktif. Yang kedua ada kategori sangat infeksius yang berwarna kuning, keterangannya yaitu kantong plastik anti bocor atau kontainer yang dapat disterilisasikan dengan autoclave. Yang ketiga ada limbah infeksius patologi dan anatomi yang berwarna kuning, ya keterangannya plastik kuat dan anti bocor atau kontainer. Yang keempat ada sitotoksik yang berwarna ungu, keterangannya yaitu kontainer plastik kuat dan anti bocor. Kemudian yang terakhir ada limbah kimia dan farmasi yang berwarna coklat dengan keterangan kantong plastik atau kontainer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Safa Kirana Nurfanida dengan NIM P1337253255024. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi limbah B3. Limbah B3 diklasifikasikan berdasarkan bahaya, sumber, dan sifatnya. Berdasarkan kategori bahaya, ada kategori 1 yaitu limbah sangat berbahaya dengan risiko langsung seperti mudah meledak, menyala, reaktif, infeksius, dan korosif. Contohnya adalah jarum bekas, limbah kultur, bakteri, dan merkuri. Ya, yang selanjutnya ada kategori 2, tingkat bahaya lebih rendah dan memiliki efek tunda, misalnya oli bekas dan kemasan B30. Klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan sumbernya, yaitu sumber spesifik seperti fly ash dan sludge galvanisasi. Lalu sumber non-spesifik seperti pelarut bekas atau kemasan B3, dan yang terakhir ketika kadaluarsa, misalnya obat, pestisida, atau reagen laboratorium yang sudah kadaluarsa. Klasifikasi berdasarkan sifatnya, limbah bisa bersifat mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, atau korosif dengan contoh mulai dari aerosol tua, alkohol, peroksida, jarum bekas, hingga asam kuat. Dalam praktik pengelolaan, beberapa masalah utama sering muncul, seperti pengurangan, yaitu banyaknya rumah sakit yang belum menerapkan 3R. Salah satu solusinya adalah dengan mengganti alat bermerkuri dengan alat digital. Selanjutnya ada penyortiran, kesalahan SOP dan wadah yang tidak sesuai. Solusinya adalah sistem pengangkutan rutin tiap 2 jam dan penggunaan wadah khusus. Yang ketiga ada penyimpanan. TPS B3 tidak sesuai standar warna dan lager. Perlu peningkatan sistem manajemen, kapasitas TPS, serta pelatihan petugas. Yang terakhir ada pengangkutan, sering tertunda sehingga terjadi penumpukan limbah. Solusinya adalah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin. Sebuah penelitian di India Selatan menunjukkan masih lemahnya pemisahan limbah, safety box yang tidak selalu tertutup, dan insinerator tanpa pagar pengaman. Pelatihan pemahaman risiko serta fasilitas pemilahan yang lengkap terbukti meningkatkan keselamatan dan mencegah cedera seperti tusukan jarum. Kesimpulannya, pengelolaan limbah B3 membutuhkan pemilahan yang benar, penyimpanan sesuai standar, pengangkutan terjadwal, dan petugas yang terlatih agar risiko kesehatan dapat ditekan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Husna Azizah dengan NIM P1337434325042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penanganan limbah medis dan B3 pada fasilitas kesehatan. Pada modul ini, penanganan limbah medis dan B3 dibahas secara komprehensif tentang bagaimana limbah tersebut harus ditangani. Penanganan limbah medis dan B3 merupakan hal krusial yang harus ditangani dalam pelayanan fasilitas kesehatan. Karena apabila hal tersebut tidak dikelola dengan benar, dapat menimbulkan banyak dampak serius seperti penularan penyakit, kemudian pencemaran lingkungan, hingga risiko kesehatan bagi tenaga medis yang bekerja. Sesuai dengan Permenkes nomor 52 tahun 2018, pengelolaan limbah medis dan B3 wajib dilakukan secara aman, sehat, dan memenuhi standar keselamatan kerja agar seluruh proses penanganan dapat berjalan terkontrol dan tidak menimbulkan masalah kesehatan akibat risiko pekerjaan. Pada modul ini juga ditekankan bahwa penanganan limbah medis dan B3 tidak hanya langsung berakhir pada proses pembuangan, tetapi harus melalui serangkaian tahapan yang terencana seperti pemilahan di sumber, penyimpanan, pengumpulan harian, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Seluruh proses ini dapat berjalan secara aman apabila petugas yang bertugas menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap serta mendokumentasikan setiap kegiatan guna evaluasi dan audit di kemudian hari. Dengan manajemen yang baik, risiko penularan dan pencemaran dapat ditekan serta nantinya pada fasilitas kesehatan tersebut mutu pelayanannya akan tetap terjaga. Pada bagian pemilahan limbah pada sumbernya, dijelaskan bahwa pemisahan harus langsung dilakukan dari mana lokasi limbah tersebut timbul, seperti IGD, laboratorium, ICU, maupun ruang tindakan. Tujuannya adalah untuk memisahkan limbah infeksius dengan limbah umum, sehingga nantinya juga akan mempermudah proses pengangkutan dan pengolahan berikutnya. Kategori limbah juga ditandai dengan kode warna, seperti kuning untuk limbah infeksius, merah untuk radioaktif, ungu untuk sitotoksik, coklat atau khusus untuk limbah kimia dan farmasi, serta hitam untuk limbah non-medis. Dengan pemisahan yang tepat, resiko kontaminasi akan dapat diminimalisir dan proses lanjutan ataupun sterilisasi nantinya dapat dilakukan dengan lebih terarah. Tahapan berikutnya yang juga menjadi sorotan penting adalah pemilihan harian. Modul ini menjelaskan bahwa menurut Permen LHK nomor P56 tahun 2015, limbah medis yang telah dikemas sesuai jenisnya wajib dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara atau TPS setiap hari guna menghindari sampah yang menumpuk di ruang pelayanan. Pengumpulan dilakukan dengan troli atau alat angkut tertutup yang sesuai standar guna mencegah tumpahan, penularan infeksi maupun pencemaran di jalur transportasi di rumah sakit. Tahapan ini menegaskan bahwa semakin lama limbah menumpuk, semakin tinggi pula risiko kontaminasi bagi petugas dan lingkungan sekitar. Selain prosedur dasar, pada modul ini juga dijelaskan tentang teknik khusus dalam penanganan limbah, seperti desinfektasi menggunakan klorin. Pada desinfektasi klorin sering digunakan pada limbah infeksius seperti darah, ataupun limbah kultur. Klorin bekerja sebagai oksidator kuat yang menghancurkan membran sel, mikroorganisme, dan efektif dalam waktu 10 hingga 30 menit. Namun, efektivitasnya dipengaruhi juga oleh pH larutan, konsentrasi, suhu, dan keberadaan bahan organik. Oleh sebab itu, selama proses desinfektasi berlangsung, petugas wajib menggunakan APD lengkap karena klorin dapat menghasilkan uap yang bersifat iritatif yang berbahaya bagi saluran nafas.
Selain teknik pada desinfektasi menggunakan klorin, pada modul ini juga membahas tentang penanganan limbah mudah terbakar atau flammable waste yang biasanya berupa pelarut organik seperti metanol, aseton, ataupun silena. Limbah jenis ini memiliki titik nyala yang rendah sehingga apabila terkena sumber api berupa percikan, gesekan, maupun suhu yang terlalu tinggi, dapat dengan mudah menghasilkan api. Karena itu, penyimpanan harus dilakukan dalam flammable cabinet yang tertutup rapat, dipisahkan dari oksidator, dan berada di ruangan dengan ventilasi yang memadai. Prosedur pengumpulan, pencatatan, hingga pemusnahannya juga harus mengikuti standar insinerasi suhu tinggi untuk mencegah potensi kecelakaan maupun paparan bahan beracun. Pada bagian akhir, modul ini membahas teknik pengendalian tambahan seperti netralisasi bahan kimia, sterilisasi menggunakan autoclave, penggunaan fume hood untuk pelarut volatil, hingga pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk memastikan risiko kecelakaan kerja tetap terkendali, karena sifat limbah medis dapat berubah selama penyimpanan atau transportasi. Pemantauan ini dilakukan terhadap konsentrasi klorin ataupun VOC, yaitu volatile organic compound di udara, wadah penyimpanan, serta potensi korosi. Seluruh langkah ini akan menjadi lapisan keamanan yang memastikan bahwa pengelolaan limbah medis NP3 tidak hanya mengikuti standar operasional yang berlaku, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan, keamanan fasilitas, serta lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, pada bagian ini dijelaskan bagaimana standar pengelolaan limbah medis NP3 mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan tahap akhir. Isi modul ini sangat penting untuk dipahami oleh tenaga kesehatan agar proses pelayanan berjalan aman, bebas dari risiko kecelakaan kerja, serta dapat melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak limbah medis yang tidak tertangani dengan baik. Terima kasih. Saya, Vita Lervinta, dengan NIM P1337432 akan menjelaskan bab 3 tentang penanganan limbah medis dan P3 dengan subjudul modifikasi laboratorium. Modifikasi laboratorium adalah upaya meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja melalui penyesuaian fasilitas, ventilasi, peralatan, dan SOP. Tujuannya untuk mengurangi risiko paparan kimia biologis serta limbah P3 sekaligus memastikan laboratorium memenuhi standar regulasi. Salah satu modifikasi penting adalah pemasangan sistem ventilasi HEPA dan ruang terkendali. Filter HEPA mampu menangkap hampir seluruh partikel berbahaya termasuk aerosol biologis. Laboratorium juga perlu menggunakan biosafety cabinet untuk menangani kultur mikroba. Sedangkan bahan kimia volatil harus ditangani di fume hood agar uap berbahaya tidak menumpuk. Fume hood berfungsi menarik dan membuang uap kimia beracun atau mudah terbakar keluar ruangan, sehingga melindungi petugas dari paparan langsung. Peralatan seperti BSC, fume hood, ducting, dan sistem HVAC harus diuji dan disertifikasi secara berkala agar aliran udara tetap stabil dan aman. Selain itu, penggunaan APD wajib diterapkan mulai dari sarung tangan, jas lab, masker respirator, hingga pelindung mata. Pelatihan K3 juga menjadi bagian penting untuk memastikan petugas memahami prosedur darurat, cara menangani limbah, serta pengoperasian alat dengan benar. Semua modifikasi ini harus diintegrasikan ke dalam SOP rumah sakit termasuk prosedur pembuangan limbah P3, tata cara penanganan tumpahan, dan jalur komunikasi antara laboratorium, tim K3, dan unit kesehatan lingkungan. Dalam suatu studi kasus, sebuah rumah sakit besar sebelum modifikasi terjadi risiko ledakan uap larut, paparan mikroba karena BSC-nya tidak berfungsi, serta tumpahan bahan kimia korosif. Rumah sakit tersebut kemudian memasakkan BSC kelas 2, fume hood tahan api, memperbaiki sistem ventilasi, memperbarui SOP, mewajibkan APD, dan melakukan sertifikasi rutin. Hasilnya, insiden tumpahan, paparan, dan kebakaran kecil menurun signifikan, serta petugas merasa lebih aman dalam bekerja dengan bahan infeksius maupun kimia berbahaya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zelina Zeldana Fitri dengan NIM P13374325038. Saya akan menjelaskan bab 4 tentang penyimpanan limbah. Setiap hari, fasilitas kesehatan dan laboratorium menghasilkan limbah medis dan limbah B3 yang harus ditangani dengan benar. Semua kegiatan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya penyimpanan sementara jika limbah belum bisa diolah secara langsung. Tujuan sederhananya yaitu mencegah limbah berbahaya mencemari lingkungan. Penyimpanan sementara juga harus mengikuti SOP sesuai karakteristik limbah, karena tiap jenis limbah memiliki bahaya yang berbeda. Lalu, prinsip dasar penyimpanan limbah meliputi penggunaan wadah sesuai kategori limbah, tidak mengisi wadah lebih dari 3/4 volume, memberi label yang benar pada wadah, dan memeriksa kondisi wadah secara rutin. Jika wadah mulai rusak, limbah harus segera dipindahkan ke wadah yang baru dan yang lebih aman. Selanjutnya, untuk prosedur penyimpanannya yaitu, pertama, limbah harus dipisah berdasarkan sifat kimia dan bahayanya, seperti mudah terbakar, korosif, reaktif, beracun, infeksius, atau farmasi. Kedua, ruang penyimpanan harus dilengkapi simbol bahaya dan MSDS, agar petugas bisa memahami risiko dengan cepat. Ketiga, penerapan sistem FIFO atau First In First Out dan FAFO atau First Expired First Out, supaya limbah tidak disimpan terlalu lama dan tidak melampaui masa kadaluarsanya. Keempat, ventilasi dan suhu ruangan harus dijaga, terutama untuk bahan volatil yang mudah menguap. Kelima, setiap pergerakan limbah harus dicatat di kartu stok untuk memastikan pelacakan yang jelas. Dan yang terakhir, ruangan penyimpanan juga harus selalu bersih, rapi, dan rutin diperiksa. Dalam beberapa kasus, ternyata ada laboratorium yang masih kurang peduli terhadap prosedur penyimpanan limbah. Salah satunya adalah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari yang masih menyusun limbah B3 berdasarkan fase fisik, bukan berdasarkan sifat kimia atau karakteristik limbah, sehingga berisiko terjadi interaksi kimia yang berbahaya. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengikuti aturan dan prosedur penyimpanan limbah, supaya risiko kebocoran, paparan, maupun kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan pengelolaan limbah medis serta B3 bisa berjalan dengan lebih aman. Nama saya Tri Ayu Amelia dengan NIM P1333743432530. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 5 tentang pengolahan limbah medis dari buku yang telah dibuat oleh kelompok 2. Seperti yang kita ketahui, limbah medis adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, seperti limbah infeksius, kimia, farmasi, benda tajam, jaringan tubuh, hingga limbah radioaktif. Limbah ini berbahaya karena dapat
menularkan penyakit, mencemari lingkungan, dan juga mengancam kesehatan manusia. Karena itu, limbah medis wajib ditangani secara khusus sesuai regulasi seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kemenkes 1204/2004 dan Perkemenkes Nomor 18 Tahun 2020. Selanjutnya ada tujuan utama dari pengolahan limbah medis, diantaranya yang pertama ada menghilangkan sifat infeksius, mengurangi volume limbah, melindungi pekerja dan masyarakat, menjaga keamanan lingkungan, dan juga memenuhi standar regulasi untuk izin dan akreditasi rumah sakit. Selanjutnya ada sumber limbah. Limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada limbah padat, seperti limbah infeksius, benda tajam, sitotoksik, kimia, hingga plastik medis. Di sini rumah sakit wajib melakukan pemilahan pemwadahan berdasarkan warna dan simbol serta penyimpanan, pengangkutan, dan pemusnahan sesuai aturan. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair ini harus memenuhi baku mutu sebelum dibuang. Yang ketiga ada limbah gas, contohnya seperti emisi insinerator atau generator yang juga wajib dikendalikan. Lalu ada metode pengolahan limbah. Ada berbagai teknologi pengolahan. Antara lain yang pertama ada autoklaf, yaitu menggunakan panas bertekanan untuk mensterilkan limbah infeksius. Yang kedua ada insinerator, yaitu pembakaran bersuhu tinggi untuk memusnahkan hampir semua jenis limbah, termasuk jaringan tubuh dan juga obat sitotoksik. Yang ketiga ada microwave, yaitu pemanasan gelombang mikro yang ramah lingkungan. Yang keempat ada disinfeksi kimia untuk limbah cair dan kultur mikroba. Yang kelima ada pirolisis, yaitu pemanasan tanpa oksigen untuk mencegah limbah berbahaya. Yang keenam ada plasma arch untuk suhu ekstrim untuk menghancurkan limbah sampai level molekuler. Yang ketujuh ada sharding, yaitu proses penghancuran awal agar limbah tidak bisa dipakai ulang. Lalu ada juga kriteria pemilihan teknologi. Pemilihan metode harus mempertimbangkan efisiensi, keamanan, biaya, jenis limbah, kesiapan fasilitas, dampak lingkungan, serta penerimaan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Tahiro. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu tentang pengangkutan limbah B3, khususnya mulai dari definisi, persyaratan teknis, dokumen pendukung, hingga perubahan regulasi terbaru yang mengatur sistem pelaporan secara elektronik. Pada fase ini, limbah akan berpindah dari sumber penghasil menuju fasilitas pengolahan atau pemusnahan, sehingga resiko terjadinya kebocoran, kontaminasi, dan pembuangan secara ilegal itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya. Oke, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bagian tentang definisi dan prinsip pengangkutan limbah B3, termasuk konsep cradle to grave, yang berarti setiap limbah harus dapat ditelusuri sejak dihasilkan hingga akhirnya diolah atau dimusnahkan. Nah, setelah itu akan dijelaskan juga mengenai persyaratan kendaraan pengangkut limbah B3, karena tidak semua kendaraan itu dapat digunakan. Ada standar tertentu, yaitu standar teknis tertentu seperti material tahan korosi, label bahaya yang digunakan, ventilasi, serta perlengkapan alat tanggap darurat seperti alat pemadam api ringan dan juga spill kit harus ada di setiap kendaraan. Nah, selanjutnya bagian ini juga akan menjelaskan mengenai perizinan transporter dan dokumen wajib berupa manifest limbah medis dan limbah B3, yang dimana manifest ini berfungsi sebagai alat pelacakan dan bukti legal bahwa limbah diangkut sesuai dengan ketentuan. Nah, pada bagian ini juga akan dijelaskan bahwa adanya perubahan penting dalam regulasi terbaru, yaitu peralihan manifest dari yang awalnya sistem manual yang berupa lembaran kertas ke sistem digital atau yang biasa disebut dengan Vestronic melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P4 Tahun 2020. Nah, sistem terbaru ini akan mendukung pelacakan secara real time dan juga mengurangi resiko terjadinya kehilangan dokumen serta menguatkan akuntabilitas melalui integrasi GPS dan pelaporan berbasis sistem. Nah, untuk bagian terakhir ini akan dijelaskan mengenai prosedur pengangkutan dan aspek keselamatannya. Yang dimana intinya itu bagian ini akan menjelaskan bahwa proses pengangkutan limbah B3 itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena setiap tahap memiliki resiko yang berbeda-beda. Pada tahap pertama itu ada tahap pemuatan. Oke. Jadi dimulai dari proses pemuatan limbah yang dimana petugas itu wajib menggunakan APD sesuai dengan limbah yang akan ditanganinya. Oke, terus dia itu harus memastikan bahwa kemasannya itu tidak bocor dan labelnya masih bisa terbaca. Nah, setelah itu limbah itu akan dimuat ke dalam kendaraan dan dipastikan harus diamankan agar tidak bergeser selama perjalanannya. Kemudian saat pengangkutan berlangsung, kendaraan itu tidak boleh berhenti secara sembarangan dan juga kecuali dalam kondisi darurat. Oke, terus juga harus mengikuti rute aman yang telah ditentukan. Nah, jika terjadi insiden seperti tumpahan atau kecelakaan selama perjalanan, prosedur tanggap darurat itu harus segera dijalankan sesuai dengan SOP yang telah berlaku, dan semua kejadian tersebut juga wajib dicatat atau dilaporkan dalam manifest limbah tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan bagian ini menunjukkan bahwa keselamatan dalam transportasi limbah bukan hanya tanggung jawab pengemudi saja, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, dan kesehatan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Nah, di bab 6 ini membahas bagaimana limbah berbahaya baik medis maupun kimia harus ditangani dengan benar agar tidak membahayakan manusia dan lingkungannya. Di bagian limbah medis dijelaskan teknologi seperti autoklaf, insinerator, hingga microwave yang berfungsi mensterilkan dan menghancurkan limbah infeksius. Sementara untuk limbah kimia digunakan metode seperti netralisasi, pengolahan logam berat, adsorpsi, dan oksidasi lanjutan untuk mengurangi sifat racunnya. Nah, semua proses ini dipilih berdasarkan jenis limbah, resiko, peraturan, serta biaya operasional.
Nah, bab ini juga menampilkan studi kasus nyata yang menunjukkan bahwa pelatihan petugas, SOP yang jelas, dan wadah yang tepat sangat penting untuk mencegah kebocoran dan menjaga keselamatan kerja. Nah, ringkasnya di bab 6 mengajarkan bahwa pengelolaan limbah B3 bukan hanya prosedur, tetapi bagian dari keselamatan dan lingkungan yang berkelanjutan.